sebelumnya ketika Mbah Sunan Bonang memberikan wejangan kepada Sunan Kalijogo, entah disengaja atau memang sudah menjadi kodrat Yang Maha Kuasa, diketahui oleh Syekh Siti Jenar. Ini yang dianggap Siti Jenar sebagai wali, sebagai Tuhan itu bukan karena dharma stuti yang karso, bukan dengan perbuatan dan keinginan sumarah ing reh dawuh. Jadi hanya melaksanakan setiap dawuh-dawuh yang telah diajarkan mungkin Kanjeng Nabi, lumantar Kanjeng Sunan. Itu manunggaling kawula Gusti itu Bukan menganggap diri, bukan menganggap dirinya Tuhan kok belek teman Siti Jenar. Tapi pada kenyataannya itu kita bisa mengetahui Tuhan Sang Pencipta ketika kita sudah bisa mengetahui diri kita sendiri. Aku itu sopo, nyatanya Siti Jenar adalah asal sudah orang leleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Patembayatan, channel yang mengulas sejarah dalam rangka ngrekso bumi Sunan lan Pandito. Pada episode kali ini kita akan membahas suluk Syekh Siti Jenar atau suluk Siti Jenar yang akan kita kupas perjalanan para wali songo yang di situ diterangkan seperti apa sosok seorang Syekh Siti Jenar dan apa kaitannya dengan Tembayat, apa yang dilakukan oleh Sunan Pandanaran Bayat waktu di zaman kewalian yang di situ ada Syekh Siti Jenar. Untuk lebih jelasnya kita simak bersama dari suluk Siti Jenar pada Pupuh Dandang Gulo. Nahen wonten wali hambek luweh muni asal rejit bangsa Sudra antuk wengane ngetias bolong tarbukaning iwang weruh Sunan Pinang ingkang murwani tatkala mejang tekad wuruh nirit kawruh renjeng Sunan Kalijaga neng madyaning rawa nitih kiyata Siti Bang antuk jarwa Mila mangke tias nyarta kelair umah yote kat kacabaria kataria mangsut yase ondoku datullahu buti eling den anggep Gusti pangeraning manungsa isnipat 20 mawujud kitam lan takok mukalapah lil kawadis nyulayani kumlarnya barang anyar kodrat irodat jumeneng elmi kadya sama dasar lan kadiran
Dwidasa cacah kalangkung rumaket ing bumi lestari tegese wujud mutlak dadya dat rahimipun tan wiwitan tan wekasan nora sangkan nora paran ngenal yakin ing tekad sipatolah. Oke, jadi di Danggang Gula di suluk Siti Jenar ini di 3 bait. Yang pertama di situ dijelaskan ketika di bait itu diawali ketika Eyang Sunan Bonang itu memberikan wejangan kepada para murid-muridnya. Di situ diwejang mengenai tentang aqaid atau akidah atau pengenalan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, pangeran yang dianggap pangeran itu seperti apa. Di situ dijelaskan ada asma-asma Allah yang di situ harus diimani oleh seluruh manusia, yang di situ diwejangkan seperti halnya bahwa Allah itu Qodrat, Irodat, Hayan, Sama, Basor, Qodiron, Murid dan Ngaliman, dan banyak sekali aqaid atau akidah yang harus diketahui oleh orang Jawa. Dan di situ juga dijelaskan bahwa pangeran itu tidak tanwiwitan tan mekasan, tidak berawal dan tidak berakhir, norasankan noraparan, tidak berasal dan tidak akan ada tujuan atau tidak bertujuan, karena memang Allah itu atau pangeran itu kekal. Dan itulah sifat-sifat pangeran, sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh Sunan Bonang, yang kalau jamak atau umum diketahui itu seperti yang oleh orang Jawa dikenal sebagai aqaid 50 atau aqaid yang 50 yang wajib diimani oleh setiap muslim. Dan di podo selanjutnya hal ini dikomentari oleh Syekh Siti Jenar. Untuk selanjutnya kita simak dulu seperti apa podo berikutnya tentang komentar dari Syekh Siti Jenar tentang akidah ini. Jadi itu sebelum kita lanjut mungkin kita untuk membahas soal wejangan tadi. Kenapa harus dilakukan di atas, tadi kan disebutkan mungkin di atas perahu atau sampan di tengah telaga. Ini mungkin karena wejangan seperti ini mungkin tadi masa peralihan dari agama sebelum Islam ke Islam mungkin nanti tidak salah pengertian, maka wejangan pun sembunyi-sembunyi, bukannya menyembunyikan diri untuk memberi wejangan itu tidak, tapi nanti kalau didengar orang yang tidak sengaja mungkin salah pengertian, bisa jadi jadinya rusak, takutkan salah tafsir. Iya, salah tafsir seperti itu. Mungkin ada lagi ketika Pak Sunan Bonang itu memberi wejangan kepada Sunan Kalijogo, kenapa memilih berdua atau memilih di tempat yang tidak ada orang, itu karena tingginya keilmuan atau apa namanya yang disebut ketauhidan itu memang zaman dahulu pada masa peralihan dari sebelum agama Islam masuk itu memang sangat tinggi kualitasnya atau tinggi derajatnya. Jadi kalau ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang itu langsung diterima oleh masyarakat, tentu sangat langsung ditolak. Oleh karena itu melalui Sunan Kalijogo lah yang mampu untuk menyebarluaskan tentang ketauhidan itu.
Jadi nanti ketemunya akan diulas demikian rupa oleh Sunan Kalijogo sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Mungkin juga ini merealisasikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu juga awal-awal dakwahnya itu juga secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan, karena memang awal yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi memang akidah yang paling penting. Makanya pada waktu itu zaman jahiliyah itu banyak sekali terjadi penolakan. Yang awalnya itu memang masyarakat di sekitarnya itu menyembah Tuhan yang jelas ada atau lahirnya bisa dilihat seperti patung-patung seperti itu, untuk diajarkan kepada pangeran atau Tuhan yang kasat mata itu sangat sulit dan banyak terjadi penolakan-penolakan, dan itu disiasati agar itu tidak terjadi di tanah Jawa. Mungkin metode cara penyampaiannya mungkin seperti itu tadi ya, dengan berdua, mungkin dengan di tempat yang sepi, karena ini dianggap hal yang baru, nanti tidak ditakutkan aneh-aneh. Karena waktu itu walaupun memang orang Jawa waktu itu juga sebenarnya sudah mengenal Sangkan Paraning Dumadi, sudah mengenal Tuhan itu yang tan kena kinaya ngopo, tan kena kinaya ngopo, tapi dengan bertambahnya keilmuan yang tauhid yang banyak sekali dijabarkan itu, nanti seperti yang dikatakan Kanjeng Sari tadi, ditakutkan nanti salah penafsiran dan akhirnya nanti tidak bisa seperti apa yang diinginkan dalam akidah ini. Mungkin seperti itu, bisa dilanjut lagi untuk. Tapi sebelumnya ketika Mbah Sunan Bonang memberikan wejangan kepada Sunan Kalijogo, entah disengaja atau memang sudah menjadi kodrat Sang Maha Kuasa, diketahui oleh Syekh Siti Jenar. Yang kita tahu tadi di foto awal, Syekh Siti Jenar adalah hanya dari kalangan orang biasa, orang sudra, berarti kasta biasa, kasta sudra intinya. Secara tidak sengaja, karena dalam foto tersebut juga diketahui bahwa Syekh Siti Jenar langsung mendapat ilham atau wangsit dari Sang Maha Kuasa tentang ketauhidan beliau. Bagaimana keesaan Allah, keesaan Sang Pencipta itu diterangkan, dijabarkan langsung kepada Syekh Siti Jenar, ditegaskan di foto tersebut di awal-awal tadi. Lalu ketika Sunan Bonang memberi wejangan kepada Sunan Kalijogo, kengertian atau diketahui oleh Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar berkomentar bla 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 yang akan dilanjutkan di foto selanjutnya. Atau mungkin gini ya, waktu itu memang tatanan sosial di tanah Jawa itu memang untuk bisa menerima ilmu atau mungkin masih terjadi kasta-kasta seperti itu. Jadi tidak sembarang orang yang boleh bisa menerima itu. Padahal mungkin maksudnya Sunan Bonang itu supaya kalau memang langsung wejangan itu diberikan secara langsung atau tidak, istilahnya dengan berguru kan seperti itu kan, nanti tidak salah tafsir. Tapi mungkin yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar entah sengaja atau tidak sengaja, kenyataannya Syekh Siti Jenar itu secara bahasa mungkin tidak berbaiat langsung, tetapi ingin mengetahui wejangan-wejangan tersebut seperti itu. Monggo mungkin bisa dilanjutkan. Sasiti bang manganggap yang widi wujud ora kang katon satmata sarupa yayah dheweke sifat-sifat mausuk lir wujudnya legertan keksi warna tanpa cedha
ler nyokidam dingin jumeneng tan kari saking pribadi nipun basa pakpaka langgeng tanpa tawis nora rumah ketloro kepenak jumeneng neng kono kene tan ikut nora iku muka lapah lil kawadisi pratikane probeda lan sakehe wujud barang anyar gumlar ing rat nyulayani sifat kahanan dumati jroning bumi akasa tembung kodrat kapasang pribadi nora ana kang mirip kang modho tur Buddha tanpa prabot ngadam praptaning wujud jaba njero sebab sawiji iroda tegesira karsa tanpa ngrembug ilmu kawruhing kahanan ingkang pisah saking pancandriya tebih ngungkuli panglu tinggar. Mau dibahas dulu atau dilanjut dulu? Enggak. Ini di podo berikutnya ini dijelaskan bahwa masih diajarkan wejangan mengenai zatnya Allah atau sifat-sifatnya Pangeran yang ini berat ini kalau ditafsirkan itu akan panjang sekali. Seperti hanya di situ Syekh Siti Bang atau Syekh Siti Jenar menganggap bahwa Pangeran atau yang widi itu wujud tidak terlihat, wujud nora kang katon satmoto, meskipun tidak terlihat tetapi Allah atau Pangeran itu mempunyai sifat wujud sarupa yayah dheweke atau yang dimaksud mungkin tidak yang seperti di surat Al-Ikhlas itu ya, tidak diserupai oleh siapapun dan tidak menyerupai siapapun. Tapi mungkin yang dimaksud sarupa yayah dewi itu bukannya yang dimaksud pribadinya seseorang, Ya. tapi Ya, tingkah lakunya seseorang. Jadi mungkin yang dimaksudkan dengan sarupa yayah dewi kalau tingkah lakunya baik kepada siapapun, kepada alam, kepada sesama manusia, sesama hidup, mungkin itulah sifat Gusti Allah seperti itu. Gusti Allah seperti itu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya, kita itu hidup untuk bagaimana, mungkin itu sudah menjadi yang dimaksudkan Siti Jenar.
Jadi bukannya kok si akunya itu Gusti Allah itu merupakan tidak. dirinya Iya. sebagai Tuhan. Tapi yang dimaksud yang dikehendaki beliau itu sifat. Sifatnya. Sifat yang selalu diajarkan oleh Mbah Sunan Bonang, yang intinya dari Gusti Allah lewat Mbah Sunan Bonang, tapi penafsirannya sebetulnya mungkin kalau itu tadi saya pernah ngomong kalau kita mungkin memahami tulisan, tinggal tulisan itu bagaimana, salah penafsiran ya salah begitu. Jadi mungkin apa sih orang dulu yang terus terang disampaikan? Tidak. Leo Jolungkune tengah lawang ora ilok itu kan sudah membingungkan. Ya. Tapi kalau seseorang itu bisa menjawab, bisa nyandai, kenapa ora itu lingkungan tengah lawang? Kok tembungnya ora ilok? Saya itu pemahamannya kalau di tengah lawang ada tamu, ada seorang mau lewat, otomatis itu mengganggu. Tapi ya itu kalau orang dulu memang tidak terus terang langsung dijelaskan sedetail mungkin. Yang jelas di situ juga pemahaman saya Siti Jenar itu sebetulnya juga sebenarnya kalau di foto ini loh, menurut di foto ini itu juga tidak melenceng karena di situ juga Siti Jenar mengakui bahwa Pangeran atau Allah itu lahirnya kidam dihin jumeneng tangkeri. Jadi awal yang mengawali dan tidak berakhir. Terus sesudah itu tadi kan sifat-sifat mausuf lir wujudnya bleger tanpa eksi. Biarpun wujud tapi tidak kelihatan itu. Iya. Jadi itu tadi, jadi yang dimaksudkan ya itu tadi. Wujud nora kang katon satmoto. Wujud tapi tidak terlihat. Wujudnya ya perbuatan itu kan, perbuatan yang makhluk hidup, entah tumbuh-tumbuhan atau manusia dan lain sebagainya, itu adalah manifestasi Ya. perwujudan dari Sifat-sifat Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Yang ingin disampaikan pada foto itu kan seperti itu. Iya. Wujud nora kang katon satmoto sarupa yayah dhewe. tidak serupa dengan bukan wujud seperti fisiknya, tapi yang terlihat, manifestasi. bukan wujud yang terlihat secara fisik, tapi memang apa yang manifestasi apa yang dia perbuat kan seperti itu. Kalau ada orang, kita melihat orang mempunyai sifat welas asih, ya itulah Pangeran itu memang memiliki welas asihnya, bahkan melebihi itu. Mungkin ada orang yang sabarnya terlalu sabar, ya itulah manifestasi Pangeran, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, Tuhan memberi tahu atau memberi kisi-kisi clue kepada manusia seperti apa Sang Penciptanya itu. Kita dari melalui sesi jenak kita dapat mengetahui, oh ternyata kita bisa mengetahui Sang Pencipta itu melalui diri kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya sampai sesi jenar ngendika nyuwun ngapunten seperti yang dikatakan orang banyak itu manunggaling kawula Gusti itu bukan menganggap dirinya Tuhan kok delek teman sesi jenar. Tapi pada kenyataannya itu kita bisa mengetahui Tuhan Sang Pencipta ketika kita sudah bisa mengetahui diri kita sendiri. Aku iki sapa? Nyatane sesi jenar adalah angka sudra, orang leleng. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Dalil. Jadi kalau disebutkan di situ yang Siti Jenar itu memaknai itu sebagai ilmu kawruhen kahanan, seperti itu disebutkan di foto itu. Jadi Tuhan itu pisah saking poncon driya tebih sekali. Jadi bukan sampai ke perwujudannya, wujudnya Allah itu tidak seperti yang kita angen-angen. Ketika kita mengangen-angen Tuhan itu seperti A, itu bukan Tuhan. Mungkin seperti itu. Iya, cedak tanpa singgolan atau tanpa wangenan. Mungkin kalau kita bahas ini panjang sekali karena akidah atau baru wujudnya Allah saja sedemikian panjangnya, belum yang lain. Luar biasa. Mungkin bisa dilanjut saja untuk yang foto berikutnya. Kaya urip
sarana pribadi testi netes kayung yun probadya uripe norang nganggo roh tan melu lorong elu serna bunga susah tanapi jumeneng sakarsa-karsa yeku kaya kayun sasiti jenar waskita tertelo terang waskiteng jalma linuwe marga ngaku pangeran salah limang waktu puji rikir prastaweng tias karsanyo pribadya bener lupa tanpa dhewe sadar pokung tertamtu badan halus kang munakarti ngendi ana yang suksma kajaba mung ingsun miter donya cakrawala luhur langit sapta bumi tan panggih wujudnya dat kang mulya nganti-anti kabeh sepo sepi ngalor ngidul ngulon ngetan tengah kono kene mung neng kene kena wujud kududu nanging jroku awang wong sunyi isi daging jeroan rereget dalemku dudu jantung dudu tek ingsun ingkang pisah lir culing jemparing Mekah Madinah Ka'bah dudu putih angen-angen ati benah eling pikir benah niat hawa barat napas dene suwung lan wangwung dudu wandaning sun jisim kawadis tanwun dadya gustika basa mawar lebu napasku mitraweng jagat bumi geni banyu angin mule asli jika anyar sedaya Kemudian tidak
itu menceritakan babakan manusia, babakan badan jasad kita. Kalau sejatinya kita itu kan hanya berupa daging dan kulit dengan daleman mungkin lempung. Iya, mungkin lempopedia. Dengan apa isinya di dalam kan tidak lain ada kotoran. Terus asal kita, asal jasad kita akan kembali kepada asal jasad kita. Tadinya Yang dari tanah kembali ke tanah, ke lempung itu tadi. Dari angin kembali ke angin, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Sampai meter jagat mungkin mencari apa wadah ke Gusti Allah sampai meter tidak bakalan ketemu, karena Gusti Allah itu kan tidak nyoto lahir seperti kita ini. luhur langit sabto jero bumi tanpa henti. Walaupun kita mider sampai 7 langit, Tidak akan sampai dalamnya bumi tanpa henti, tidak akan ketemu. Tapi sifat manusia, sifat itu yang apa yang dimaksudkan, mungkin angan-angan kita itu seperti lepasi jemparing itu tadi. Pengennya kaya-kaya jadi manusia itu jagatnya diemperi kan. Tapi yang lebih mulia dari semua itu adalah wujudnya zat kang mulya. Jadi sebetulnya kalau kita mengetahui wejangan ini, kita akan sadar bahwasanya kita itu memang bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa, hanya kotoran Yang tidak berguna. tidak berguna. Tapi menarik ketika membahas sesi jenar itu dalam foto-foto sebelumnya, sayangnya kita tidak diberi penjelasan bagaimana sesi jenar itu berproses mendapat wangsit, sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba kita diberi suguhan seperti ini keilmuan sesi jenar. Andai kita tahu bagaimana proses sesi jenar mendapatkan keilmuannya, wangsitnya dari Sang Pencipta, itu mungkin secara konsepnya atau secara pemahaman kita pasti kita bisa mempelajari, oh sesi jenar itu orangnya dahulunya seperti ini, dari kaum sudra atau dari rakyat jelata, dari kalangan bawah, tapi bagaimana kok sampai bisa mendapatkan wahyu ataupun wisik ilham dari Sang Kuasa. Itu tentu kalau beliau bukan orang yang sangat bagus budi pekertinya, sangat bagus kepada tetangganya, antar sesamanya, tidak mungkin. Atau mungkin gini ya, ini baru kemungkinan karena beliau yang sesi jenar itu pada awalnya kan diceritakan itu kan ibaratnya coro bosok kasari nguping dari wejangan Simbah Sunan Bonang ke Sunan Kalijogo. Tapi karena ya mungkin hanya sedikit atau beberapa yang dia terima dari ngupingnya itu, tapi karena memang dasarnya yang sesi jenar itu sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, akhirnya mungkin dikembangkan sendiri dengan pengertian-pengertian mungkin karena kita juga nggak tahu sih latar belakangnya seperti apa, atau bahkan mungkin dulunya memang beliau ini sudah seorang yang memang benar-benar mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, entah itu versi Jawa atau versi apapun, terus dikembangkan dengan wejangan-wejangan yang dia terima secara tidak langsung dari Sunan Bonang yang harusnya itu wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo. Mungkin bisa ditambahkan. Ya kalau saya yang memaknai atau memahami foto pertama sendiri ya, dari foto pertama sendiri tidak nguping sesi jenar itu. Beliau memang diberi hidayah atau kekuasaan atau apa namanya ilham dari Sang Kuasa itu. Apakah satu sampan tadi itu isi 3 orang? Kalau dari sini tidak diceritakan. Sayangnya di situ tidak. Tapi ketika melihat itu, karena sesi jenar mendapatkan
pangkat kewalian langsung dari Allah, dari Sang Pencipta, dia mampu mengetahui bahwa di satu tempat tersebut Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo sedang berjangan. Gitu. Lalu kemudian beliau Sesi Tijenar berkomentar bahwa apa yang diajarkan Sunan Bonang terhadap Sesi Tijenar itu terhadap Sunan Kalijogo itu berbeda dengan apa yang diketahui oleh Sesi Tijenar. Menarik. Ketika Sesi Tijenar memberikan pengetahuan bahwa aji ning diri gumantung ana ing lati, aji ning diri gumantung ana ing pambudi, seperti itu. Tapi juga ada cerita, mungkin kalau cerita itu juga memojokkan seorang Sesi Tijenar. Katakan beliau itu satu raket satu nampan dengan beliau berdua tadi, yang semula itu seekor cacing, terus akhirnya mendengarkan itu terjadi. Kalau saya kayak tidak Ya, apa jenenge pajas? Apa yang berlebihan metamorfosa, apa metamorfosa? Intinya menjustifikasikan bahwa Sesi Tijenar karena beliau Sesi Tijenar dari kalangan bawah itu ya dianggap cacing itu tadi loh. Saya kan tidak kayak rapopo. Wang soleng son tat kang mos kemeng widi pangeranku sifat Jawa jalal kamal Nora karso salat dewe Nora rasa dadawo te wong salat pakone ngebudi budi laknat musibat tan kenot kagugu salin-salin parentahnya menelo menele tetemene menelo menele temene ora dadi tansah ngajak durjanan jroning salat budiku mamaling jroning zikir budi nyitrasmara kadang milik amal akeh sejetatul kuyubu ingsun iki kang maha suci Zat Maulana nyoto kang layu kayapu Turno kinarya ngapa Turno kinaya ngapa Mila Siti Jenar Budi Noksmeng Widi ngrusak gomomus topo. Itu di situ agaknya begitu agak jelas. Maksudnya mungkin dalam waktu sholat, dzikir itu pun mungkin tidak hanya Sesi Tijenar, mungkin kayak kita sendiri di dalam sholat, di dalam dzikir mungkin memikirkan yang lainnya, ingin amalnya yang banyak ini tadi, ingin mendapatkan ganjaran yang banyak, ingin mendapat ganjaran yang banyak, ingin mendapat rezeki yang banyak. Loh, jangan urusan rezeki urusan sendiri, itu hal yang lain. Kamu mau sholat, urusannya kamu mau sholat, tidak urusan rezeki. Ibadah yang ibadah, yang bergawe. Kan udah anunya urusannya masing-masing. Ibadah tinggu saranane urip, anu nyambut gawe tinggu saranane urip, ibadah nggo saranane sesuk. Apa? Ning mikire kuwi mau kan mikire dijadikan satu.
di situ juga sebetulnya kan Siti Jenar atau siapa yang menjelaskan ini bahwasanya ajaran tentang sholat, dan di situ juga bahwa sholat itu ada Tuhan yang disembah. Berarti kan memang dia tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, memang menyembah kepada Tuhan yang disembah, berarti kan bukan menyembah dirinya sendiri. Seperti itu. Dan di situ diterangkan pangeran itu sifat jalal kamal, berarti ya bukan dirinya, karena memang ya ada pangeran sendiri yang disembah, seperti itu. Dan di situ juga bahkan mungkin ya ini mungkin beliau mengatakan bahwa banyak orang yang salat itu seperti dijelaskan ini maling, apa itu tadi, budine memaling. Salat tapi salat budine ya, karena memaling. kemana-mana pikirannya kemana-mana. Pikirannya ngelambrang. Harusnya dia Tujuan menyatu dengan Tuhan, tapi malah mempunyai dengan salat mempunyai keinginan. sesuk iki kepiye Waduh, kok kunta ini. Seperti itu. Jadi untuk yang harusnya sholat itu puji zikir memahasucikan Allah, akhirnya di situ rusak. Yang harusnya tujuan dari sholat, tujuan dari Ibadah. mendekatkan diri kepada Tuhan, tujuan dari beribadah itu rusak di situ. Kewaskitaan Siti Jenar itu luar biasa. Sampai ke situ ya, beliau mengamati. Namun pada foto kali ini tadi penulis suluk ini menganggap Syekh Siti Jenar itu merusak Gomo Mustopo. Iya toh? Iya. Padahal apa yang dingendikakan atau yang diwejangkan Syekh Siti Jenar itu bagi saya ketika memahami ini memang sangat luar biasa kebenarannya, keberadaannya. Tapi mungkin yang dimaksud merusak agamanya itu di syariatnya atau tuntunannya berbeda dengan wali-wali yang lain. Cara atau metode yang diajarkan kepada para jamaah pada rakyat itu berbeda. Jadi dianggap merusak tatanan menawa seperti itu. Tapi padahal di situ juga keyakinannya kan jelas ya, akidahnya jelas ya, dia juga memang benar-benar menyembah Tuhan. Berarti kan tidak mengaku dirinya Tuhan. Tidak. Meskipun nanti kita oncek lebih dalam lagi sampai dalam ya tidak ada bahwa Siti Jenar itu mengaku Tuhan. Hanya pelajaran-pelajaran atau wejangan kiasan yang harus kita uncai lebih dalam agar kita bisa mengetahui apa yang diajarkan sebenarnya oleh Kanjeng Siti Jenar itu. Ya, seperti di awal tadi, supaya karena mungkin terjadi salah penafsiran, akhirnya terjustifikasi bahwa beliau itu dengan konsep manunggaling kawula Gusti itu diartikan sebagai menganggap dirinya Tuhan. Datang gugu, perintah ing si putih jengkang jengking nang masjid ing Krembyah, ganjarane besok tembe yen katarimeng laku sejatine nurapi nangge neng donya bae padha susah samya mikul lara sengsara tan beda marmo Siti Jenar mung siji Gusti dat mau lono kang suci
Dibya Gunartika Murti tur kang mengku sifat kalidosa atas sabarang kersane kuwasa murweng kawruh ing jalal kaharja malka mali nirmala muka warna yaya kawulanipun wahyeng tan ketara mindrawa indra loka. Jadi ini tadi mungkin diceritakan datang gugu pribadi si Budi mungkin si Budi batin kita ya. Orang gugu batin kita, padahal batin itu juga sok nyulayani. Lahirnya pengen yang Solo, ini jebule artinya pengen yang ke Gunung Kidul. Nah, seperti itu. Jadi karena tidak sinkron antara perbuatan dan ketidaksinkronan itu dikritisi oleh Sasidi Jenar. Dia ngendikan jengkang-jengking nang masjid teng Krembyah. Iya, karena Rasul itu ganjaran akeh. Ya nek keterima ning laku kan seperti itu Sasidi Jenar. Oh, jangan kan sampai sedalam itu. Jadi direwangono ning masjid seperti itu, tapi mungkin perbuatannya dengan lahir dan batinnya tidak sama. Lahirnya sholat tapi tujuan di batinnya pengen cuki. Mantapnya kalau niatnya wis beda. Pengen hajatnya terkabul, pengen ngene Max Win. Yeka ingkang tinanggep yang widi Sasi tibang Darmastuti yang karso sumarahing reh dawuhe tekad jabariyah long kadariyah wimbaning lair madhep mantep tur panggah kuat ing pangmangku kukuh kasmala nirdaya angan tepi urip prapteng layu yakin tan mangran budi cipta ciptaning tias Siti Jenar maksi ujutira den anggep mukamat mengku rasul saknyatane Muhammad sifat kudus anyar urip padha nganyari rumaket Pancandriya sejatine gaduh yen wis kapundhut kang gadah dadi lemah bosok mumur dadi najis parandadya gandulan. Ini yang dianggap Sasidi Jenar sebagai Hyang Widi, sebagai Tuhan itu bukan karena Darmastuti yang karso, bukan dengan perbuatan dan keinginan sumarah ing reh dawuhe. Jadi hanya melaksanakan setiap dawuh-dawuh yang telah diajarkan mungkin Kanjeng Nabi lumantar Kanjeng Sunan tadi. Ini sangat menarik sekali kajian kita pada episode kali ini. Tapi karena keterbatasan waktu kami, mungkin untuk berikutnya akan kita sambung di episode selanjutnya, masih di
suluk Syekh Siti Jenar atau suluk Siti Jenar. Bagaimana kritisan-kritisan dari Syekh Siti Jenar kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan pengamalan ritual agama, peribadatan dan lain sebagainya akan kita ulas secara tuntas di episode selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu konten kita pada kali ini. Ada salahnya atau kurang pasnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus ikuti channel kami dalam rangka kita membahas sejarah kewalian, sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Pandanaran, sejarah Tembayat, dan wejangan-wejangan yang akan bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu. Terimalah salam kami, salam Patembayatan, Rahayu Tembayatku, Rahayu NKRI ku, salam tentrem Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.